Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini ingin menjelaskan tugas satu algoritma machine learning, yang mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ahmad Askarida, NIM 0110220062, dan juga Muhammad Nur Khalis, NIM 0110222220, dan Ananda Putra Prasetyo Wibowo dengan NIM 0110222269. Dari laporan ini menjelaskan konsep dasar 3 paradigma utama pembelajaran mesin: supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Untuk masing-masing paradigma disajikan tahap-tahap proses, diagram alir, serta contoh 18 studi kasus dunia nyata, 5 regresi, 5 kualifikasi, 5 clustering, 3 association, beserta algoritma yang direkomendasikan dan rujukan ilmiahnya dengan format APA. Yang pertama, supervised learning. Supervised learning adalah pendekatan pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan dataset yang berisi pasangan input dan label ataupun target. Ini merupakan contoh gambar dari supervised learning. Kemudian unsupervised learning. Unsupervised learning bekerja pada data tanpa label dan berfokus pada menemukan struktur tersembunyi, cluster, reduksi dimensi, asosiasi. Ini merupakan gambar dari contoh dari unsupervised learning. Kemudian reinforcement learning. Reinforcement learning adalah paradigma di mana seorang agen belajar melakukan aksi di lingkungan untuk memaksimalkan imbalan kumulatif. Ini adalah contoh dari gambar reinforcement learning. Kemudian, contoh kasus nyata 18 kasus dan solusi algoritma. 2.1 regresi 1 prediksi harga rumah. Kasus nyatanya, agen properti ingin memprediksi harga jual rumah berdasarkan luas, lokasi, dan kondisi. Algoritma yang digunakan multiple linear regression atau random forest regression. Cara kerja singkatnya, model belajar koefisien atau pohon yang menghubungkan fitur luas, kamar, serta lokasi ke harga. Regresi kedua, peramalan konsumsi listrik. PLN atau utilitas lokal perlu memprediksi beban listrik harian atau per jam. Model menggunakan data deret waktu yang dikomposisi musiman dan evaluasi MAPE. Algoritma yang digunakan ARIMA, LSTM, gradient boosting. Regresi ketiga, prediksi hasil panen. Algoritma yang digunakan random forest atau LSTM. Penjelasan, prediksi hasil panen berdasarkan data cuaca dan tanah. Model mempelajari hubungan cuaca dan produksi. Regresi keempat, prediksi harga saham. Investor ingin memprediksi harga saham berdasarkan data historis. Model LSTM digunakan untuk pola non-linear. Regresi kelima, prediksi produksi pabrik. Penjelasan, perusahaan memprediksi volume produksi untuk perencanaan dan memanfaatkan pola musiman dan data historis. Akan saya serahkan penjelasan selanjutnya kepada Muhammad Nur Khalis. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi pertama, yaitu deteksi penyakit, misal diabetes dari data medis. Nah, kasus nyatanya, rumah sakit ingin deteksi awal pasien berisiko diabetes berdasarkan pemeriksaan. Nah, algoritmanya random forest atau SVM atau logistic regression atau NN. Nah, langkah implementasinya yaitu dataset pasien dengan fitur klinis, processing input nilai hilang, balancing smooth jika imbalance model, evaluasi akurasi, precision, recall, AUC atau interpretasi fitur fitting. Nah, yang kedua, klasifikasi kedua ada deteksi spam SMS atau email berbahasa Indonesia. Nah, kasus nyatanya itu platform ingin memfilter spam pada pesan berbahasa Indonesia. Nah, algoritmanya naive Bayes atau SVM atau Indobert Transformer untuk performance lebih baik.
Nah, lalu klasifikasi yang ketiga ada analisis sentimen bahasa Indonesia atau ulasan atau medsos. Nah, kasus nyatanya itu brand memantau sentimen pelanggan di Twitter atau review. Nah, algoritmanya Indobird atau LSTM atau HPM dengan word embedding. Nah, klasifikasi yang keempat yaitu kredit scoring atau deteksi risiko kredit untuk pinjaman mikro. Nah, kasus nyatanya vintage atau bank menilai kelayakan peminjam. Nah, logaritmanya logistic regression atau random forest atau gradient boosting. Nah, klasifikasi yang ketiga, kelima, kasus nyatanya itu deteksi fraud transaksi atau e-commerce. Nah, kasus nyatanya bank atau marketplace mendeteksi transaksi penipuan. Nah, algoritmanya isolation forest atau unsur supervised, terus random forest atau XGBoost supervised. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nanda Putra. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada clustering. Untuk yang pertama, ada clustering pertama itu segmentasi pelanggan e-commerce RVM plus Keyman's. Untuk kasus nyata ini ada di toko online ingin membuat grup pelanggan untuk personalisasi promosi. Algoritmanya menggunakan Keyman's atau Keymedoids hierarchical clustering. Untuk yang kedua ada clustering kedua ini adalah pengelompokan tutup lahan atau land use dari citra satelit. Untuk kasus nyatanya itu pada Pemda analisis perubahan lahan dari hutan ke permukiman. Untuk algoritmanya menggunakan Keymeans pada fitur spektral Gaussian mixture DPScan untuk membentuk non-spherical. Untuk yang ketiga ada clustering ketiga analisis kecelakaan lalu lintas atau spot clustering. Untuk kasus nyata di sini ada Dinas Perhubungan untuk menemukan zona rawan kecelakaan menggunakan algoritma Keymedoids atau DBS scan yang ini cocok untuk titik spasial. Untuk yang keempat ada pengelompokan perilaku belajar mahasiswa atau learning analytics. Untuk contoh kasusnya, kampus identifikasi kelompok mahasiswa berisiko putus kuliah menggunakan algoritma Keymeans, hierarchical atau spectral clustering. Untuk clustering yang kelima ini ada pengelompokan kondisi lalu lintas atau kecepatan rata-rata segmen jalan. Untuk kasus nyatanya di sini ada Dinas Lalu Lintas, optimasi sinyal atau rekayasa lalu lintas menggunakan algoritma Keymeans juga dan Gaussian mixture. Kemudian di sini ada association 1. Di sini ada contohnya adalah market basket analysis atau supermarket atau minimarket yang menggunakan a priori atau VP grow. Untuk kasus nyatanya di sini ada supermarket ingin tahu barang apa saja yang sering dibeli bersamaan untuk bundling atau promosi. Di sini menggunakan algoritma a priori atau VP grow. Langkah implementasinya adalah transaksi data set per nota, kemudian dikonversi ke format items, kemudian menjalankan a priori dengan support confidence analysis rules, dan diterapkan promosi untuk bundling. Untuk yang kedua ada association kedua. Di sini ada analisis pola obat atau apotek atau rumah sakit, association rules untuk stok atau indikasi. Contoh kasus nyatanya di sini ada apotek ingin mengetahui obat yang sering dibeli bersamaan atau pola resep menggunakan algoritma a priori atau IRM. Langkah implementasinya adalah transaksi penjualan resep sebagai items, kemudian menjalankan a priori terinterpretasi rules untuk manajemen stok dan rekomendasi cross selling. Untuk yang ketiga di sini ada association 3. Contohnya adalah web usage atau log meaning untuk rekomendasi materi pelatihan. Contoh kasus nyatanya adalah platform e-learning ingin merekomendasikan modul yang sering diakses bersamaan menggunakan algoritma a priori plus topic modeling. Untuk langkah implementasinya menggunakan session logs. Jadi item set atau halaman yang sering diakses per session menjalankan IRM gabungkan dengan topik modeling untuk rekomendasi.
Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu